sikap pemerintah yang telah siap dengan perlawanan buruh mungkin juga menjadi satu dasar untuk seluruh kaum buruh di Indonesia memikirkan seperti apa kita melihat kelanjutan kehidupan kaum buruh di tengah pandemik ini, dan untuk di masa depan mendatang, khususnya untuk generasi mendatang, bahwa jelas Omnibus Law tidak mendukung atau tidak memberikan satu dampak yang positif kepada buruh, bahkan akan menyusahkan. Seperti kita ketahui bahwa dari klaster tenaga kerja banyak hal yang sangat merugikan buruh. Nah, kalau toh memang mereka akan menerbitkan ini, pemerintah juga harus konsisten untuk bisa bersikap untuk memberikan sanksi kepada pengusaha yang akan seenaknya terhadap buruh, karena lewat aturan-aturan yang diberikan melalui Omnibus Law ini, lewat perancangan Omnibus Law ini saja sudah merugikan buruh, apalagi ketika terjadi perselisihan antara buruh dengan pengusaha dan pemerintah tidak mengambil sikap, bahkan cenderung membela pengusaha, seperti yang sudah pernah dan yang sekarang toh dialami oleh kaum buruh. Contohnya dari kaum buruh bandara, di mana sekarang terjadi PHK sepihak secara besar-besaran. Pemerintah selalu mengambil jalur aman, dan kita ketahui bahwa sikap pemerintah yang main aman ini adalah sikap yang sebetulnya tidak konsisten kalau menurut saya, karena pemerintah membuat aturan. Kalau memang aturan itu diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka pengusaha pun harus menerima ketegasan sikap dari pemerintah ketika pengusaha melanggar aturan. Sebab menurut saya secara pribadi, bersikap netral, bersikap aman dalam suatu kejahatan adalah keberpihakan. Jadi seharusnya momen di masa yang sangat sulit bagi kita semua di seluruh dunia ketika pandemi corona terjadi, maka krisis corona ini juga membawa dampak kepada seluruh masyarakat di bumi. Tetapi dampak yang jelas adalah dapat dilihat oleh 3/4 penghuni bumi, yaitu para pekerja atau buruh yang harus menerima PHK sepihak. Nah, itu pada saat Omnibus Law belum diterbitkan. Ketika Omnibus Law diterbitkan dengan beberapa hal yang memang tidak memihak kepada buruh, hal ini tentu menjadi perhatian yang sangat besar untuk kita semua dan kewaspadaan untuk kita semua, khususnya kaum buruh. Sehingga perlu dicatat di sini bahwa mogok nasional tanggal 6, 7, dan 8 itu bukan mogok nasional karena buruh hanya mau sekedar mogok, tetapi itu adalah satu sikap masyarakat yang menolak bagaimana pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada saat ini belumlah mengambil sikap yang bijak terhadap kehidupan kaum buruh. Kita bisa mengatakan bahwa terhadap kehidupan rakyat Indonesia secara pada umumnya. Mungkin ada masyarakat Indonesia yang merasa diuntungkan, mungkin ada masyarakat Indonesia berada di pihak yang diuntungkan dan berada di pihak yang aman. Tetapi seperti kita ketahui bahwa 3/4 penduduk bumi ini adalah kaum buruh dan kaum pekerja, sehingga kita harus melihat bahwa bagaimana pergerakan buruh ini bukan semata-mata mereka mau menegakkan supremasi sebagai kaum buruh, tetapi mereka mau membuka mata pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law harus menjadi satu titik perhatian pemerintah, bahwa ketika pemerintah ingin memajukan negara dengan segala bentuk rancangan investasi dan pembangunan ekonomi, justru harus bersama-sama melihat nasib kaum buruh dengan tidak semena-mena mengeluarkan rancangan undang-undang Omnibus Law ini. Perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana mengelola ini bukan sekedar untuk menguntungkan satu pihak, tetapi juga harus berpihak kepada masyarakat luas. Bukan sekedar berbicara tentang keberadaan investor
baik itu investor asing maupun investor lokal, tetapi juga harus berbicara tentang manusia yang bekerja di dalamnya, bahwa manusia bukan hanya sekedar manusia yang bekerja, tetapi juga mereka mempunyai kehidupan di mana kehidupan itu ada makna, ada keberadaban dan rasa kemanusiaan. Kalau rasa kemanusiaan sudah dihilangkan atau dipinggirkan hanya karena untuk kepentingan investasi, hanya untuk kepentingan pembangunan ekonomi yang semata-mata melalui investor asing yang katanya akan menyelamatkan bangsa ini, tentu ini sangat menyedihkan. Sehingga perlu dipertimbangkan bahwa mogok nasional bukanlah sebuah ancaman, tetapi mogok nasional adalah sebuah sikap di mana masyarakat, di mana rakyat Indonesia ingin supaya pemerintah melihat, khususnya pemerintah di pemerintahan Jokowi, pada kepemimpinan Presiden Jokowi, untuk lebih peka melihat kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak bisa serta-merta kemajuan teknologi harus disamakan juga dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang kita ketahui masih secara tradisional bergerak pelan-pelan beradaptasi dengan teknologi. Jadi bukan berarti adaptasi teknologi membuat kaum buruh tidak mau maju, bukan begitu. Tetapi adaptasi teknologi juga adalah satu sikap buruh untuk mau maju bersama-sama dengan adaptasi teknologi, namun bukan berarti ketika adaptasi teknologi itu diterapkan dengan datangnya investor, hanya karena sikap investor yang menggunakan cara mereka dari negara mereka, lalu serta-merta Indonesia harus merubah warnanya. Dan penerapan Omnibus Law adalah penerapan yang sama sekali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara kita Pancasila.